Hari ini kita lihat seluruh fokus dan energi pemerintah saat ini itu kepada IKN karena ingin menyelenggarakan acara seremoni 17 Agustus IKN pada tahun ini, yang itu sesungguhnya ya tidak punya arti apa-apa kepada kehidupan masyarakat, apalagi ini terkesan dipaksakan, di mana sebagian besar tahapan infrastrukturnya itu ya infrastruktur dasar ya, air, jalan, lapangan dan lain-lain sebagainya itu belum memadai sungguhnya kalau mau dipaksakan di sana. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Inilah trek uji coba kereta otonom tanpa rel di IKN ya. Ini keretanya yang sudah dipesan dan tentu saja dengan logo batik ya yang ada di kereta itu menggambarkan Indonesia. Dan ini akan tiba di Indonesia pada 30 Juli dan diadakan langsung untuk uji coba ya. Keberhasilan mendatangkan rel, maksudnya kereta tanpa rel ini tentu saja membuat para pembenci Jokowi menjadi uring-uringan begitu ya. Ya setelah keliren, sarana akan dimobilisasi menuju IKN pada 30 Juli 2024 dan tiba di lokasi pada hari yang sama, demikian kata Muhammad Ali Berawi, Deputi Transportasi Hijau dan Digital IKN. Luar biasa ya. Mantap ya. Tentu saja ini menjadikan Amin Rais uring-uringan karena dia meyakini bahwa akan mangkrak gitu kata Amin Rais. Luar biasa ya. Ini di IKN memang kelihatannya hujan turun terus ya. Padahal termasuk daerah landai tapi sering hujan. Ini kereta yang diuji coba melalui ya, dan ini mungkin treknya, jalannya ya yang sedang dibangun. Luar biasa ya. Dan rumput-rumputnya ini telah hijau ya, maksudnya bunga-bunga tanamannya ini dah ya karena sering hujan jadi tumbuh langsung ya. Selain kereta tanpa rel, di IKN juga sudah disiapkan yaitu taksi terbang atau sky taxi gitu ya. Di mana ini merupakan kerjasama dengan Hyundai Motor di Korea dan ini mereknya Hyundai ya. Dan ini merupakan suatu lonjakan yang luar biasa di mana kereta taksi dari Hyundai Motor ini akan dilaksanakan atau diuji coba pada 28 Juli 2024 ini. Tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia di mana IKN nanti akan ada taksi terbang begitu ya. Jadi ini tidak ada supirnya, semuanya autopilot ya, karena ini pakai drone begitu ya. Kita dengarkan penjelasan daripada Deputi Bidang Transportasi begitu ya. Oke. Hyundai dan KARI, di Korean Aerospace Research Institute akan melakukan uji coba POC yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 di Bandara Samarinda. Sky Taxi ini telah tiba di Bandara APT Pranoto Samarinda pada tanggal 9 Mei 2024 lalu dengan nomor lambung HL016X. Moda transportasi canggih ini merupakan pesawat udara tanpa awak dengan nama Optional Tanpa awak ya. Personal Air Vehicle. Selain itu, Ali menuturkan spesifikasi khusus taksi terbang tersebut yang dibekali teknologi canggih. Sky Luar Taxi biasa ya. memiliki kecepatan yang mencapai 200 km per jam 200 km per jam. dengan daya angkut muat 100 kg dan Satu terbang kintal pada ya. ketinggian 50 hingga 80 meter. Uji coba ini akan dilakukan selama sebulan penuh untuk mengevaluasi kinerja dan keamanannya. Lebih lanjut, Ali juga mengatakan
Moda ini merupakan bagian dari proyek Urban Air Mobility Advanced Air Mobility yang dirancang untuk meningkatkan mobilitas perkotaan melalui solusi transportasi udara yang inovatif. Dirinya menegaskan bahwa uji coba ini hanya bersifat proof of concept tanpa awak dan barang, serta bukan merupakan kegiatan operasional komersial. Ke depan, bersama-sama dengan Hyundai dan Kari, kita dapat mengembangkan teknologi Skytaxi untuk diproduksi dan dihasilkan dan digunakan di Indonesia, mengingat pentingnya transportasi yang ramah lingkungan, transportasi yang efektif. Oleh karenanya, salah satu moda transportasi udara yang terbaru ini di dunia sekarang kita hadirkan di IKN. Ke depan dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dari Indonesia, kita harapkan kita juga bisa melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi transportasi urban air mobility. Ya, itulah Skytaxi yang akan diadakan test drive dulu atau uji coba di mana pada 29 Juli 2024 ini. Dalam uji coba itu tidak ada unsur bisnis dulu ya. Karena ya seperti dulu pada saat kereta cepat bus itu juga diuji coba dan penumpangnya tidak bayar begitu ya selama beberapa hari, 1 bulan bahkan kurang lebih ya. Di mana Jakarta Bandung, rakyat Indonesia dipersilahkan untuk naik kereta cepat Wus. Dan setelah masyarakat menikmati kemudian baru berbayar. Demikian juga barangkali seperti itu konsepnya dengan Hyundai Motor Company ini atau taksi terbang ini, di mana akan diuji coba dan nanti diselenggarakan di bandara di IKN begitu ya. Dan luar biasa nanti ada wirawiri ya. Taksi terbang ini akan wirawiri ya di IKN ya. Jadi saya meyakini nanti akan menjadi semacam IKN itu semacam menjadi wisata ya. Ada wisata begitu ya. Jadi nanti orang Jawa nanti akan wisata ke Kalimantan. Jadi sebagai tujuan wisata selain Bali itu nanti di IKN akan menjadi pusat wisata di sana ya. Dikarenakan begitu sangat indah dan pemerintahan atau kotanya itu hijau begitu ya, tidak menggunakan emisi karbon ya, tidak pakai bakar-bakaran ya. Jadi sudah pakai listrik mobilnya atau taksinya juga sudah pakai listrik. Jadi termasuk listriknya juga sudah menggunakan tenaga matahari yang diinvestasikan oleh Pangeran MBS ya, MBZ ya, yang sudah berjalan sampai sekarang dan itu sudah ada ya untuk listrik yang ada di IKN yaitu dengan tenaga surya begitu ya. Dan inilah bentuk tenaga listrik ya, tenaga surya maksudnya, listrik tenaga surya yang berada di IKN sudah jadi dan sudah berfungsi dan sudah mengalirkan listrik, dan itu nanti yang akan disalurkan ke berbagai instansi di kantor-kantor, di hotel ataupun juga di istana negara ya. Ya luar biasa. Jadi namanya penyuplai energi listrik ramah lingkungan untuk IKN. Jadi tidak pakai batu bara ataupun pakai tenaga bumi atau panas bumi, namun demikian dengan tenaga panas matahari yang tersimpan. Luar biasa ya, ini bentuk daripada niat untuk membentuk suatu energi yang ramah lingkungan gitu.